pagi adik-adik. Adik-adik apa kabar nih di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik ya. Kita tanya dulu kabarnya Katian. Katian apa kabar? Kabar baik. Oke, Kak Sisil juga kabarnya baik sekali. Adik-adik, sebelum kita mau sekolah minggu, kita harus mengangkat satu pujian yang berjudul Hari Ini Harinya Tuhan. Oke, Katian. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Oke adik-adik, kita ulangi sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Uri adik-adik. Adik-adik, sebelum kita mau sekolah minggu, kita mau berdoa dulu. Adik-adik ambil sikapnya di rumah ya. Angkat kedua tangan, lipat tangan di dada, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur karena Tuhan Yesus sudah melindungi kami dari semalam hingga pagi ini. Kami masih dalam keadaan sehat. Tuhan, kami mau sekolah minggu, kami mohon bantu kami, jaga kami, berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir, kami bisa menyelesaikan sekolah minggu dengan baik. Inilah doa permohonan kami, di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau menyanyi satu lagu untuk menambah semangat kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari. Oke Katian, musik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oh, kita ulangi sekali lagi adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke adik-adik, tadi kan kita sudah bernyanyi. Adik-adik ambil sikapnya di rumah ya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Selamat mendengarkan cerita firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik, kembali lagi sama Kak Livia nih. Tapi kita udah lama banget ya gak ketemu ya adik-adik Pratama Madya. Soalnya belakangan ini Kak Livia banyak diminta untuk ngajar di Balita Balita. Nah, akhirnya sekarang Kak Livia punya kesempatan untuk ngajar di Pratama Madya lagi. Senangnya. Nah, hari ini Kak Livia mau bukan sedikit sih, banyak sebenarnya, mengulas lagi atau menjelaskan lagi tentang firman Tuhan minggu lalu yang dibawain sama Kak Kris.
minggu lalu kalian ibadahnya pakai Zoom kan? Siapa aja yang kemarin ikut ibadah sekolah minggu? Wah, masih nggak terlalu banyak ya, tapi jangan jangan lupa kalau setiap hari Minggu jam 8 pagi kita tuh ada ibadah sekolah minggu adik-adik. Apalagi kalau yang pas Zoom, jangan sampai telat gitu. Karena kita mau ibadah bareng-bareng. Buat adik-adik yang kemarin mungkin gak sempat ikut ibadah yang di Zoom, Kak Livia akan jelasin lagi gimana sih cerita firman Tuhan yang kemarin dijelasin sama Kak Grace. Tapi sebelum itu kita akan berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata. Kak Livia akan pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kasih setia Tuhan. Hari ini kami, adik-adik Pratama Madya, akan belajar firman Tuhan. Bantu kami semua Tuhan untuk bisa mengerti dan memahami isi dari firman Tuhan. Terima kasih Yesus, mampukan juga Kak Livia dalam mengajar hari ini. Haleluya, amin. Oke. Buat adik-adik yang kemarin itu nggak datang atau nggak ikut Zoom-nya, Kak Livia mau kasih tahu bahwa minggu lalu Kak Grace itu ngajar di Pratama Madya itu menceritakan kisahnya tentang Yusuf. Bukan Yusufnya papahnya atau ayahnya Tuhan Yesus ya, tapi Yusuf yang dibuang ke Mesir jadi budak dan lain sebagainya itu sama saudara-saudaranya. Itu ada dari kejadian 37 sampai kejadian 45. Benar gak ya? Kak Livia cek dulu. 45 dan seterusnya itu juga masih nyambung, tapi lebih ke pasal 37 sampai 45 ya adik-adik. Itu panjang banget. Tapi kemarin itu Kak Grace itu nyeritainnya dengan nonton video. Nah, Kak Livia akan ceritain garis besarnya aja biar kita semua bisa ingat dulu nih sama ceritanya. Oke? Dengan Kak Livia baik-baik ya. Jangan ngantuk loh ya, jangan bosen. Oh, sebelum itu karena kita semua di sini udah gede-gede nih kan, udah pada SD, Kak Livia mau minta dong buat adik-adik Pratama Madya, jangan lupa ambil Alkitabnya dulu karena kita akan baca ayat dari Alkitab ini, oke? Kak Livia kasih waktu ya sambil Kak Livia buka Alkitab dulu. Silahkan ambil Alkitabnya masing-masing dulu. Sudah ambil semua? Nah, kisah Yusuf ini dimulai dari si Yusuf yang bersama saudara-saudaranya, total saudaranya dan Yusuf sendiri, mereka tuh ada 12 bersaudara. Wah, banyak banget ya, 12 bersaudara. Terus, suatu saat, itu saudara-saudaranya itu tuh gak suka sama si Yusuf. Kenapa? Mereka iri. Karena Yusuf tuh dikasih baju, jubah yang bagus dari ayahnya. Terus akhirnya, dimasukin ke sumur Yusufnya. Terus habis itu dijual lah Yusuf ini ke orang Mesir. Wah, terus ya udah nggak tahu tuh gimana nasibnya si Yusuf. Dan saudara-saudaranya Yusuf ini pulang ke rumah, bilang ke ayahnya kalau Yusuf sudah dimakan sama hewan buas. Waduh, itu ayahnya namanya Yakub. Pak Yakub sedih banget. Ya iyalah, kehilangan anaknya kan, salah satu anaknya, sedih banget. Terus akhirnya Pak Yakub taunya bahwa si Yusuf ini tuh meninggal gitu kan. Terus nggak tahu gimana ceritanya, sampailah si Yusuf di Mesir karena dijual kan, terus jadi budak. Terus sempat juga di penjara. Terus habis itu si Yusuf dari penjara akhirnya tiba-tiba bisa menafsirkan atau mengartikan mimpi dari Firaun atau raja di Mesir itu. Terus karena bisa mengartikan, akhirnya dari penjara dikasih tuh kedudukan atau jabatan yang cukup tinggi, yaitu jadi semacam gubernur gitu. Gubernur itu salah satu orang yang ada di pemerintahan. Terus di situ si Yusuf itu tugasnya itu ngatur makanan yang ada di Mesir
biar nggak kekurangan, karena kata Tuhan di Mesir dan di sekitarnya itu akan mengalami kekeringan. Nah, karena tahu seperti itu, akhirnya si Yusuf mengatur biar di Mesir itu tuh nggak kelaparan walaupun musim kering. Kalau di Indonesia kita makannya kan nasi, beras beras tuh kan dari padi gitu. Nah kalau di sana itu mereka makannya tuh gandum, adik-adik, gandum. Kalau di sini gandum sendiri biasanya dijadiin tepung, yang biasanya kita sebut tepung terigu. Bisa jadi roti, bisa jadi cemilan-cemilan yang lain yang biasa kita makan. Itu dari gandum, adik-adik, roti itu. Nah, kalau di sana makanannya tuh dari gandum, kita di sini dari padi. Bedanya kayak gitu. Tanaman gandum itu mirip sama padi. Nah, karena kering, otomatis tanaman gandumnya tuh nggak bisa tumbuh. Jadinya mereka kelaparan. Tapi di Mesir mereka nggak kelaparan karena si Yusuf itu udah ngasih tahu gitu supaya nyimpen gandumnya gitu sebelum tahun-tahun kekeringan itu. Nah di Mesir tetap nggak kelaparan, tapi di sekitarnya itu tuh kelaparan, adik-adik, karena mereka nggak nyimpen gandumnya sebelum musim kering. Akhirnya di keluarganya si Yusuf ada saudara-saudaranya yang lain itu kan, sama papahnya juga, Pak Yakub, itu kan tinggalnya nggak di Mesir tapi di luar Mesir gitu kan. Mereka di sana kelaparan, adik-adik. Terus aduh gimana ya, ini lapar segala macam, ini gimana nih keluarga kita. Akhirnya Pak Yakub bilang, itu kayaknya di Mesir ada gandum. Coba kalian anak-anakku pergi ke sana buat membeli gandum di sana. Kan tadinya ada 12 anak ya, 12 anak. Terus si Yusufnya kan dikira mati itu, dikira meninggal. Akhirnya berarti di rumah tuh ada 11 anak. Tapi yang disuruh sama bapaknya pergi itu cuma 10 anak aja. Sisa yang paling kecil namanya Benyamin itu gak bolehin pergi, jadi tetap di rumah sama papanya. Sisanya suruh pergi beli gandum di Mesir. Terus akhirnya mereka 10 anak ini pergi kan ke Mesir. Dan sampai di Mesir mereka ketemu dong sama Yusuf. Ketemu, tapi mereka tuh gak tahu gitu kalau itu tuh Yusuf yang mereka temui gitu. Akhirnya si Yusuf sendiri tuh malah sadar gitu loh, adik-adik, sadar kalau ini tuh saudara-saudaraku. Tapi dia pura-pura nggak tahu atau pura-pura nggak sadar kalau mereka tuh saudaranya. Jadi ditanya nih, kalian siapa ini, kalian dari mana, kalian mata-mata ya kesini, mau nyuri ya di sini, mau pokoknya mau menjajah daerah sini ya, mau ngelihat di mana yang nggak ada tentaranya ya, kalian mata-mata ya, kayak gitu kan. Terus mereka yang bersepuluh saudaranya ini bilang, oh enggak kok tuan, panggilnya masih tuan, soalnya kan nggak tahu ya kalau itu tuh Yusuf ceritanya. Terus, oh enggak tuan, kami tuh bukan mata-mata, kami tuh memang mau beli gandum karena keluarga kami tuh kelaparan, di sana kan musim kering gitu. Terus, oh iya, masa sih, coba ceritain keluargamu gitu. Terus diceritain lah, kami itu 12 bersaudara, tapi adik kami ada yang sudah nggak ada gitu. Maksudnya si Yusuf itu, adik-adik. Terus habis itu, dan satu lagi yang paling kecil itu ada sama ayah kami di rumah gitu kan. Terus si Yusufnya bilang, kalau gitu yaudah kalian nggak apa-apa beli gandum, tapi satu di antara kalian harus jadi tawanan di sini. Akhirnya salah satu dari 10 itu yang namanya Simeon itu dipenjara di situ, ditawan di situ, sisanya boleh pulang membawa gandum. Kalian boleh balik lagi ke sini sambil bawa adik kalian yang paling kecil itu yang kalian bilang ada di rumah sama ayah kalian. Biar aku lihat nih bahwa kalian tuh nggak bohong. Kalau misalkan kalian nggak bisa buktiin kan berarti kalian bisa aja dong jadi mata-mata. Jadi nasibnya si Simeon ini nggak tahu nih ya gitu. Kalau kalian mau bebasin Simeon, kalian harus bawa adik kalian yang paling kecil itu tadi. Terus akhirnya mereka pulang nih sambil bingung juga gimana ya nyeritainnya ke ayah nih, Simeonnya ditinggal di sana gitu kan. Akhirnya sampai di rumah. Terus si salah satu anak dari saudara-saudaranya ini, pokoknya salah satu saudara-saudara ini bilang nih sama ayahnya, ayah, ini si Simeon ditinggal di sana karena jadi tawanan. Boleh nggak kalau kita bawa si Benyamin yang paling adik kita paling kecil ini untuk ke sana
untuk ditunjukkan ke gubernur yang ada di sana bahwa kami tuh bukan mata-mata, biar Simeon tuh bisa balik sama kita gitu. Terus ayahnya langsung menolak, adik-adik langsung menolak. Enggak. Aku tuh udah kehilangan anakku Yusuf. Terus sekarang Simeon juga udah nggak ada di sini. Kalian mau bawa Benyamin ke sana? Kalau misalkan kalian atau Benyamin kenapa-napa gimana? Gitu. Langsung akhirnya tuh pokoknya intinya Pak Yakub itu nggak mau mereka balik lagi ke Mesir, apalagi membawa Benyamin gitu. Sampai di suatu saat di mana persediaan gandum mereka mulai menipis lagi, adik-adik. Otomatis kan mereka bingung ya. Mereka keluarga besar gitu kan, makanannya udah tinggal dikit. Gimana caranya? Sedangkan ini masih musim kering. Akhirnya mereka tanya lagi nih ke papanya, ke ayahnya. Ayah, gimana nih? Gimana? Bisa nggak kita pergi ke Mesir lagi nih bawa Benyamin gitu kan? Papanya mikir, dengan kondisinya yang sekarang yang gak ada makanan gitu kan, gandumnya udah menipis lagi gitu, ya udah deh, kalian ke Mesir nggak apa-apa bawa Benyamin. Jangan lupa bawa uang yang banyak, terus bawa persembahan biar Simeon juga bisa balik, kalian juga nggak diapa-apain, bisa balik, bisa bawa gandum juga buat kita semua. Hati-hati di jalan. Terus akhirnya mereka pergi ke Mesir. Singkat cerita, mereka sampai ke Mesir, akhirnya ketemu lagi sama Yusuf. Dan karena Yusuf lihat ada Benyamin di situ dan ngelihat bahwa saudara-saudaranya itu sifatnya udah berubah, udah nggak kayak dulu yang jahatin dia dibuang ke Mesir seperti itu. Akhirnya Yusuf melepaskan Simeon. Terus Yusuf juga bilang nih, ini loh, aku nih Yusuf loh sebenarnya gitu. Kalian ternyata udah nggak jahat ya, udah nggak kayak dulu. Ini aku Yusuf. Akhirnya mereka saling minta maaf. Terus Yusuf juga mengampuni dan happy ending. Yeay. Masih ingat kan ceritanya tentang itu? Wah, udah ini mulai mengantuk nggak? Nggak kan ya? Nggak ngantuk ya? Jangan ngantuk, karena itu masih pembukaan aja adik-adik. Wadaw. Hari ini Kak Livia nggak mau menceritakan seluruh detailnya dari kisah Yusuf itu tadi dan keluarganya, tapi kita akan belajar dari satu orang tokoh yang ada di kisah Yusuf itu tadi, yaitu dari ayah mereka atau Pak Yakub. Dari sudut pandangnya Pak Yakub, gimana sih Pak Yakub sebagai ayah mengasihi anak-anaknya. Kita mau baca kan, akhirnya dipakai kan Alkitabnya. Jadi ayo kita buka Alkitabnya, Kejadian 42 ayat 4. Kita mau buka, mau baca sama-sama. Kejadian 42 ayat 4. Sudah dibuka semua? Baca bareng-bareng sama Kalivia ya. Kita bacanya dari ayatnya. Oke, 1, 2, 3. Kejadian 42 ayat 4. Tetapi Yakub tidak membiarkan Benyamin, adik Yusuf, pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab pikirnya jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nanti. Nah, jadi kenapa sih si Benyamin itu nggak boleh pergi sama saudara-saudaranya yang lain waktu pertama kali ke Mesir? Karena Benyamin itu tuh masih kecil, adik-adik. Dari semua kakak-kakaknya Benyamin kan paling kecil. Jadi takut si Pak Yakub nih takut kalau anaknya nih kenapa-napa gitu, apalagi yang paling kecil gitu kan. Jadi Pak Yakub nih khawatir. Tapi Pak Yakub tuh gak cuma sayang sama Benyamin aja, tapi Pak Yakub tuh juga sayang sama seluruh anaknya kok, adik-adik. Kita mau baca di Kejadian 42 ayat 36 ya, 36. Sudah siap ya? Kita baca dari ayatnya lagi. 1, 2, 3. Kejadian 42 ayat 36. Dan Yakub, ayah mereka, berkata kepadanya, "Kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi, dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu." Maksud dari kata-katanya Pak Yakub ini,
Pak Yakub tuh sedih gitu loh adik-adik. Yusuf udah nggak ada, Simeon juga nggak ada karena ditawan di sana gitu kan. Sekarang kamu mau bawa Benyamin dan kalian semua mau pergi lagi ke Mesir. Kalau Benyamin atau salah satu dari kalian kenapa-napa atau sampai nggak bisa pulang atau kenapa gitu, pasti yang sedih banget tuh aku gitu loh. Ya pasti yang sedih banget tuh Pak Yakub kayak gitu. Kenapa Pak Yakub sampai ngomong kayak gini? Karena Pak Yakub sangat mengasihi anak-anaknya adik-adik. Dan gak cuma Pak Yakub aja yang mengasihi anak-anaknya, tapi papa mama kita itu juga sangat mengasihi kita adik-adik. Kalau misalkan kita sakit, papa mama kita tuh sedih loh adik-adik. Terus kita dikasih obat, kita dirawat, kadang juga kita dibawa ke rumah sakit atau ke dokter kan kalau butuh dicek sama dokter gitu. Kenapa sih? Karena biar kita cepat sembuh. Karena papa mama kita tuh juga nggak mau kalau kita tuh sakit. Terus papa mama kita juga kasih kita makanan yang enak. Pernah nggak sih adik-adik, mama kalau Kak Livia gitu ya, pernah mama Kak Livia itu goreng ayam sama goreng tempe ya kan? Terus Kak Livia tanya, "Ma, aku makan yang mana nih?" gitu kan. Terus mama Kak Livia bilang, "Kamu makan yang ayam aja. Kamu makan yang ayam aja. Terus yang tempe siapa yang makan?" "Ya mama." gitu. Dari situ itu adalah salah satu bukti bahwa orang tua kita itu mengasihi kita. Mama Kak Livia rela makan tempe doang biar Kak Livia bisa makan ayamnya. Kayak gitu. Nah, mungkin contoh-contoh lain di keluarga adik-adik masing-masing beda-beda. Tapi percaya aja bahwa papa mama adik-adik itu sangat sayang sama adik-adik. Kita diizinin sekolah. Walaupun kadang kayak, males ya sekolah gitu kan, capek deh belajar gitu. Tapi papa mama kita tuh tahu kalau kita tuh butuh sekolah adik-adik. Kalau kita nggak sekolah, nanti di depannya waktu kita besar, kita susah gitu. Kita nggak bisa nggak bisa mikir dengan jernih gitu kalau kita nggak belajar. Terus habis itu papa mama kita mendorong kita untuk beribadah, mengenal Tuhan, ikut sekolah minggu. Kenapa? Karena papa mama kita tuh tahu kita butuh untuk lebih mengenal Tuhan. Karena cuma Tuhan aja yang bisa menyelamatkan kita, dan papa mama kita mau kita selamat gitu. Terus adik-adik, karena kisah ini, karena tentang Pak Yakub dan juga orang tua kita yang mengasihi kita, Kak Livia jadi teringat dengan satu lagu yang mungkin adik-adik belum pernah dengar atau jarang banget dengarnya. Tapi lagu ini sangat memberkati Kak Livia, jadi kita mau belajar lagu ini sama-sama. Kita akan dengar dan lihat liriknya di video yang akan Kak Livia tunjukin. Oke, siapa tahu nantinya kita bisa nyanyi lagu ini bareng-bareng buat orang tua kita. Oke, kita mau lihat dulu ya. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang
setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Papa mama, engkau yang terbaik. Papa mama, engkau yang terbaik. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Gitu ya lagunya yang udah kita tadi dengerin, ya kan? Kita bersyukur karena kita punya papa mama yang mengasihi kita adik-adik. Gimana sih cara kita buat bersyukur? Yaitu dengan satu, kita bisa berdoa, kita bisa mendoakan papa mama kita bisa berdoa buat keluarga kita bisa minta Tuhan supaya papa mama kita dikasih kesehatan, umur panjang, terus kekuatan, kecukupan, dan banyak lagi. Terus juga kita bisa bantu papa mama biar papa mama nggak terlalu capek. Dengan apa? Dengan kita membantu pekerjaan rumah. Bisa kita nyapu, bisa kita ngepel, bisa cuci piring, bantu mama potong-potong waktu masak, kayak gitu. Jadi papa mama juga nggak terlalu kecapean. Terus apalagi ya yang bisa kita lakukan? Kalau misalkan papa mama adik-adik itu ngasih tahu adik-adik sesuatu, misalkan jangan lari-lari loh, nanti jatuh. Terus malah kita, mama nih gimana sih, orang cuma lari gitu aja masa jatuh, terus marah-marah. Itu nggak boleh ya adik-adik, karena maksud dari papa mama kita tuh pasti baik. Papa mama kita khawatir kalau misalkan kita jatuh sakit, kan nggak enak tuh. Jadinya mereka kasih tahu gitu. Jadi kita nggak boleh bentak-bentak atau marah-marah sama papa mama kita, karena pasti tujuan dari papa mama kita ngasih tahu kita itu tuh pasti baik adik-adik. Untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini, Kak Livia akan ngasih satu ayat hafalan di Filipi 1 ayat 3. Oke, kita buka Alkitab kita lagi di Filipi 1 ayat 3. Ini tuh ayat yang sebenarnya terkenal banget adik-adik. Terkenal banget. Tapi ya, adik-adik udah tahu belum ya? Filipi 1 ayat 3 di perjanjian baru. Galatia, Efesus, Filipi, Kolose kan. Filipi 1 ayat 3 sudah dibuka semua ya. Kita mau baca bareng-bareng dari ayatnya. Oke. 1, 2, 3. Filipi 1 ayat 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Aku atau Livia atau adik-adik semua mengucap syukur sama Tuhan, sama Allah kita setiap kali kita mengingat, melihat papa mama kita, orang tua kita, ya kan? Pasti semuanya bersyukur dong punya papa mama yang baik, yang mengasihi kita selalu. Nah,
untuk kasih kado buat mama papa kita, karena papa mama kita udah merawat kita, udah mengasihi kita. Jadinya Kak Livia punya suatu aktivitas yang bisa jadi kado buat papa mama kita. Apa itu? Adalah tada, kita mau bikin kupon pijat. Jadi sederhana adik-adik, kayak bukan hadiah yang wow banget, tapi kalau kita kasih dengan tulus dan kita janji beneran mau mijetin ya adik-adik ya, pasti papa mama kita juga senang banget. Kita cuma butuh kertas, ini kertasnya gitu kan, kertas terserah mau kertas gede mau kertas kecil, yang penting kertas. Terus alat tulis buat kita tulis, penggaris buat kita garis gitu kan. Kalau ini Kak Livia bikin kuponnya ada 4, tapi kalau kalian mau bikin kuponnya kecil-kecil jadi ada 100 nggak apa-apa, nggak masalah, terserah adik-adik gitu kan. Kalau Kak Livia bikinnya 4 aja biar contohnya tuh agak gede gitu ya, biar adik-adik bisa lihat dengan jelas. Ini digaris gini kan, pakai penggaris gitu. Terus ditulisin nih tuh atau untuk mama papa gitu, atau adik-adik kalau misalkan manggilnya ibu bapak ya ibu bapak gitu, atau panggilnya mami papi, sembarang, terserah adik-adik. Terus ditulis ayat hafalan kita tadi, Filipi 1 ayat 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Nih. Terus habis itu tulisin juga from atau dari siapa? Dari Livia, kan dari Kak Livia gitu. Terus di sini ditulisin nih kupon pijat gitu kan, kupon pijat. Terus Kak Livia juga tulis kupon pijat Livia gitu kan. Jadi nantinya kalau misalkan papa mama adik-adik mau pijet nih, minta tolong dipijetin gitu kan, capek, tinggal robek satu dan dikasih ke adik-adik. Jadi adik-adik nanti oke, nanti aku pijetin ya mah atau pah, kayak gitu. Nah, gimana sih caranya biar bisa kertasnya itu disobek dengan gampang? Yaitu dengan menyiapkan bantal, atau ini Kak Livia pakai bantal kayak gini ya. Sembarang bantal apa aja bisa adik-adik, sama jarum, atau kalau Kak Livia pakai paku apa ya nih? Pokoknya paku kayak gini. Mau jatuh. Terus atau kalian juga kalau misalkan punya jangka, bisa pakai jarumnya jangka. Terus tinggal kita taruh kertasnya tadi di atas bantal, terus kita coblos-coblos di bagian yang kita udah garis tadi kuponnya kan. Ini ada garisnya nih. Ya kan? Nah, kita coblos di sini kecil-kecil semuanya, agak rapat tapi jangan sampai sobek gitu. Kita coblosin gitu kan satu-satu, emang agak lama adik-adik, tapi demi hadiah untuk mama papa terkasih, kenapa tidak gitu. Nih kalau adik-adik mau lihat lebih jelas ya, di belakangnya lebih kelihatan jelas sih, kayak gini nih, kelihatan ya. Nah ini Kak Livia contohin buat papa mamahnya nanti tuh nyobeknya tuh kayak gimana gitu. Tapi nanti ya adik-adik jangan sobek sendiri, karena yang nyobek nanti papa mama adik-adik ya. Jadi kalau misalkan papa mamahnya mau pijet nih, tinggal disobek nih, karena udah di coblos-coblos tadi ya, pakai paku, pakai jarum, tinggal disobek gini nih. Aduh, agak susah. Udah enggak. Tada. Terus kuponnya dikasih ke adik-adik, tinggal adik-adik pijet gitu. Terus nanti kapan lagi mau pijet lagi, tinggal sobek lagi. Sip kan? Gampang banget aktivitasnya, ayat hafalannya juga pendek. Jadi Kak Livia harap adik-adik semua bisa ikutin aktivitasnya buat hadiah untuk mama papa kita dan menghafalkan ayat hafalannya. Jangan lupa Kak Livia tunggu hasil aktivitas adik-adik dan juga hasil ayat hafalan adik-adik yang adik-adik hafalkan di grup sekolah minggu. Oke? Tada! Kita akan berdoa. Kita mau mengakhiri pada ini dengan doa, mengakhiri firman Tuhan hari ini dengan doa. Tapi sebelumnya Kak Livia akan minta adik-adik untuk berdoa untuk papa mama adik-adik. Jadi adik-adik nanti berdoa dulu, Kak Livia kasih waktu, lalu nanti Kak Livia akan tutup doanya bersama-sama gitu ya. Nanti Kak Livia nutup. Oke.
Silahkan kita bersiap-siap untuk berdoa, mendoakan papa mama kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah sangat baik sama kami. Terima kasih karena Tuhan sudah kasih mama papa yang baik buat kami, orang tua yang baik buat kami. Kami berdoa Tuhan, supaya Tuhan selalu menjaga orang tua kami, selalu memberikan kesehatan, kekuatan, kecukupan. Dan kami bersyukur karena kami boleh menjadi bagian, kami boleh menjadi anak mereka, kami boleh menjadi keluarga mereka. Terima kasih Bapak untuk ibadah hari ini, firman Tuhan hari ini. Kami akan melanjutkan aktivitas kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan kasih Tuhan. Haleluya, amin. Oke adik-adik, gimana nih tadi mendengarkan cerita firman Tuhan? Semoga apa yang adik-adik dengarkan bisa adik-adik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama, adik-adik yang ulang tahun, adik Neisha dan Liona. Oke adik-adik di rumah, ikutin kata-kata Kak Sisil ya. Selamat ulang tahun adik Neisha dan Liona. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman yang kedua, kita akan melihat tayangan aktivitas minggu lalu. Kisah Para Rasul 5 ayat 29D. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Amin. Kisah Para Rasul 5 ayat 29D. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Amin. Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Kita harus lebih taat pada Allah dan kepada manusia. Amin. Matius 6 ayat 9 sampai 13. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dadah. Pengumuman yang ketiga, bagi adik-adik yang rindu memberi persembahan, boleh kirim ke nomor OVO Kompar di bawah ini. Sebelum kita mau menutup sekolah minggu, kita berdoa dulu. Adik-adik ambil sikapnya di rumah, angkat tangan, lipat tangan di dada,
Tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih karena Tuhan sudah melindungi kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami menyelesaikan sekolah minggu hari ini dengan baik. Tuhan, bantu kami agar apa yang sudah kami pelajari bisa membekas di akal budi kami masing-masing. Amin. Adik-adik, sebelum mengakhiri sekolah minggu, kita menyanyi satu lagu lagi. Kasih Yesus indah, oh indah. Oke, Katian. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kita ulangi sekali lagi adik-adik. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kita ulangi sekali lagi adik-adik. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Oke adik-adik, selamat hari Minggu.